Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi SIP Jakarta untuk mata kuliah jurnalistik majalah? Ya, kali ini kita akan melanjutkan kuliah online sesi ketujuh dengan spesifikasi di majalah khusus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke majalah khusus. Nah, disebut juga sebagai sophisticated magazine karena kenapa? Memiliki tata cara kerja yang khusus dan ditujukan pada orang-orang yang khusus pula gitu. Umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang pendidikannya lumayan tinggi dan penghasilannya cukup atau mereka yang memiliki concern terhadap bisnis tertentu gitu. Karena itulah fisiknya menjadi sangat kurang menarik kadang-kadang. Kemudian juga ruangnya cukup luas untuk menyajikan informasi yang secara khusus tadi, secara tuntas. Makanya kalau kita baca majalah khusus kita akan puyeng sendiri. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih tujuannya? Kecuali orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut, mereka akan paham. Gitu. Uniknya ya, dalam jangka panjang, majalah ini sangat berpengaruh ketimbang majalah umum. Karena benar-benar sangat spesifiknya tadi. Karena itu sirkulasinya juga sangat terbatas. Nah, sekarang kita lihat contohnya dari majalah khusus. Sebelah kanan kita lihat, di situ ada majalah untuk fansnya Persiba, majalah sekolah. Coba, anak sekolah udah bikin majalah nih. Makanya apa teman-teman ISIP harus lebih jago tentunya. Kemudian ada majalah yang diterbitkan Komisi Yudisial, Media Ausclepius, majalah Kedokteran Indonesia. Nah, dua majalah ini adalah majalah yang saya sengaja beli dari UI, yang satu lagi dari ID sebagai apa namanya referensi saya ketika saya membuat tulisan di majalah Mensel. Ya, menjadi sumber informasi utama atau pertama karena diterbitkan dan itu dalam bentuk hasil-hasil penelitian. Kemudian juga ada majalah Medika. Jadi, majalah khusus itu lebih spesifik kepada misalnya bisnis, kayak tadi majalah MW ya, Amagram, majalah perusahaan atau lembaga ini kayak Komisi Yudisial, majalah pendidikan tuh kayak majalah sekolah tuh, majalah iptek kayak Media Asklepios kayak majalah Kedokteran Indonesia atau Medika, majalah agama dan lain-lain sesuai dari kebutuhan pembacanya. Nah, saya kasih contoh majalah khusus ya, terutama yang bergerak di bidang bisnis. Jadi fungsinya bisa dibaca sendiri di sini. Dia bisa melengkapi pembaca dengan pengetahuan terbaru, menyebarluaskan informasi, meningkatkan mutu persaingan, ulasan terhadap sebuah peristiwa, khususnya yang terkait dengan kompetitornya barangkali, menyediakan tempat untuk bertukar pikiran antar pembaca, kemudian juga menyebarluaskan penelitian, data pembaca, pasar, proses produksi, proses distribusi, hingga menjadi humas bagi perusahaan atau lembaga tertentu. Contoh yang lain adalah majalah khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Oke, jadi ada dua jenis tuh. Yang pertama adalah penerbitan internal, ditujukan kepada karyawan atau orang-orang yang berada atau bekerja di perusahaan atau lembaga tersebut dengan maksud meningkatkan interaksi di antara mereka, meningkatkan komunikasi di antara mereka sebagai ajang untuk pertukaran ide, gagasan, atau informasi-informasi yang terkait dengan kepentingan karyawan atau elit perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya adalah penerbitan eksternal. Nah, kalau yang ini agak unik karena majalah khusus tersebut dibuat untuk mencapai atau mengarah pada sasaran-sasaran atau target-target tertentu. Dan biasanya ini dikelola oleh kaum profesional, orang-orang yang biasa membuat majalah, seperti biro iklan misalnya. Sebagai contoh, saya pernah tinggal di hotel di Balikpapan. Di sana di lounge, di lounge-nya, bisnis lounge maksud saya, itu ada majalah-majalah yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak. Nah, di situ kita akan bisa melihat seberapa keuntungannya, seberapa
keren perjalanan perusahaan minyak tersebut. Atau bahkan ada majalah-majalah yang dibuat oleh partner si perusahaan minyak tadi. Sehingga kemudian kalau misalnya perusahaan minyaknya butuh katakanlah alat berat, orang-orang top manajerialnya bisa duduk di lounge bisnis, kemudian membuka majalah dan melihat, oh kalau butuh alat ini ternyata bisa dari perusahaan yang ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, kalau majalah perusahaan atau lembaga, biasanya sih itu disebarkan oleh bagian humas mereka dan tidak perlu bayar karena sifatnya sangat informatif. Kemudian, walaupun mereka menggunakan tata cara jurnalistik ya di situ, eee, apa namanya, proses penyajian berita dan segala macamnya melalui rapat redaksi, kemudian apa namanya, juga mereka melakukan wawancara, liputan, pemotretan dan sebagainya, tetapi hasil karya mereka tidak termasuk dalam karya jurnalistik, gitu. Umumnya kita kemudian melihat majalah-majalah seperti itu bilang bahwa, wah itu mah majalah iklan gitu. Memang benar iklan, karena si majalah tersebut sudah mengiklankan dirinya sendiri. Tetapi ini yang unik, majalah tersebut tidak membutuhkan iklan, karena memang tujuannya untuk pembaca yang sangat spesifik, yang sangat targetnya jelas untuk marketnya mereka saja. Oke, demikian. Oke, kita telah menyelesaikan semua materi berupa teori untuk ujian tengah semester. Selanjutnya, kita kemungkinan besar akan melakukan ujian online dan ya akan sangat menarik karena kita akan mencoba untuk melihat demografis pembaca dari sebuah majalah hanya dari melihat covernya saja. Wow. Jadi kita tunggu materi selanjutnya untuk ujian. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi ISIP Jakarta untuk kelas jurnal.